Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 5 dari kelas A4 Bimbingan dan Konseling 2019. Di sini kami yang beranggotakan yang pertama ada Silva Yuliana Dewi, lalu ada Salma Nur Anissa, ada Fitriani, dan saya sendiri Neng Usfa Yunita Hidayah. Di sini kami akan memaparkan materi tentang struktur sosial dan kepribadian. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita langsung saja mulai ke pemateri pertama. Baik, terima kasih kepada rekan saya yang telah mempersilahkan saya untuk sedikit menjelaskan mengenai materi struktur sosial. Perkenalkan, nama saya Fitriani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian struktur sosial dan juga ciri-ciri dari struktur sosial. Struktur sosial secara harfiah dapat diartikan sebagai bentuk atau susunan baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Definisi dari struktur sosial sangatlah beragam dari arti kata struktur sosial tersebut. Nah, diantaranya ada menurut beberapa para ahli. Yang pertama, ada menurut Coleman mendefinisikan bahwa struktur sosial adalah hubungan timbal balik antara posisi-posisi dan peranan-peranan sosial. Lalu ada juga menurut Homans, beliau mengemukakan bahwa struktur sosial adalah perilaku sosial elementer dalam hubungan sosial. Secara singkat struktur sosial maka secara singkat dapat diartikan sebagai tatanan sosial dalam kehidupan masyarakat. Di dalamnya terkandung hubungan timbal balik antara status dan peranan-peranan dengan batas-batas perangkat unsur-unsur sosial yang menunjuk pada suatu keteraturan perilaku. Selanjutnya ada ciri-ciri dari struktur sosial. Cirinya terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama muncul pada kelompok masyarakat, di mana struktur sosial ini hanya muncul pada individu-individu yang memiliki status dan peran. Status dan peranan masing-masing individu hanya bisa berkaca ketika mereka berada dalam suatu atau sebuah kelompok masyarakat. Ciri yang kedua, ciri-ciri dari struktur sosial adalah berkaitan erat dengan kebudayaan. Setiap individu, maksudnya setiap kebudayaan memiliki struktur sosialnya sendiri. Oleh karena itu, muncul budaya-budaya yang berbeda yang memiliki struktur sosial yang berbeda pula. Kemudian hal-hal tersebut mempengaruhi struktur sosial mengenai adalah geografis, lalu mata pencaharian, pembangunan. Oleh karena itu, masyarakat kemudian mengembangkan bahasa, perilaku, lalu ikatan-ikatan kebudayaan yang berbeda satu sama lainnya. Ciri dari struktur sosial yang nomor 3 yaitu dapat berubah dan berkembang. Keadaan masyarakat tidak selalu berkembang atau statis. Maksudnya, keadaan masyarakat akan selalu berkembang atau statis. Itu dikarenakan masyarakat terdiri dari kumpulan-kumpulan individu. Mereka bisa berubah dan berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Lalu karenanya, struktur yang dibentuk oleh masyarakat bisa berubah sesuai dengan perkembangan zamannya. Perkenalkan, nama saya Silva Yuliana Dewi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari struktur sosial. Nah, fungsi dari struktur sosial ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada fungsi identitas, yang kedua ada fungsi kontrol, dan yang ketiga ada fungsi pembelajaran. Nah, yang pertama, fungsi identitas. Struktur sosial berfungsi sebagai penegas identitas yang dimiliki oleh sebuah kelompok. Kelompok yang anggotanya memiliki latar belakang yang sama seperti ras, sosial, dan budaya akan mengembangkan struktur sosialnya sendiri sebagai pembela kelompok lainnya.
Nah, yang kedua ada fungsi kontrol. Dalam kehidupan bermasyarakat, selalu muncul kecenderungan dalam individu untuk melanggar norma, nilai, atau juga peraturan yang lain yang berlaku di dalam masyarakat untuk mencapai suatu hal. Bila individu mengingat peraturan dan status yang dimilikinya, dalam struktur sosial, kemungkinan individu tersebut akan mengurungkan niatnya melanggar peraturan. Pelanggaran aturan akan berpotensi menimbulkan konsekuensi yang berat. Nah, yang ketiga ada fungsi pembelajaran. Individu belajar dari struktur sosial yang ada di dalam masyarakatnya. Hal ini memungkinkan mengingat masyarakat bahwa fungsi pembelajaran merupakan salah satu tempat berinteraksi. Dalam interaksi tersebut, terdapat banyak hal yang dapat dipelajari dari sebuah struktur sosial. Salah satunya adalah pembelajaran mengenai nilai moral masyarakat, mulai dari sikap, kebiasaan, kepercayaan, dan juga kedisiplinan. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi struktur sosial. Nah, faktor-faktornya itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada faktor ekonomi, kedua faktor pendidikan, yang ketiga faktor kekuasaan, dan yang keempat adalah dasar keturunan. Nah, yang pertama ada faktor ekonomi. Berdasarkan status ekonominya, golongan ekonomi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada golongan atas, yaitu orang-orang yang memiliki kekayaan atau penghasilan yang dapat digunakan secara leluasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, yang kedua ada golongan menengah, yaitu orang-orang yang penghasilannya atau kekayaannya dengan leluasa dapat memenuhi kebutuhan hidup mendasarnya, tetapi tidak leluasa untuk kebutuhan lainnya. Nah, yang terakhir golongan bawah, yaitu orang-orang yang sumber daya ekonominya hanya dapat memenuhi kebutuhan hidup mendasarnya, tetapi tidak leluasa atau bahkan tidak mampu untuk membeli kebutuhan lainnya. Nah, yang kedua ada faktor pendidikan. Semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin tinggi pula statusnya dalam masyarakat. Status seseorang juga ditentukan oleh penguasaan atau juga keahlian khusus lain seperti dalam bidang agama, keterampilan, kesaktian, dan juga lain-lain. Nah, yang ketiga ada faktor kekuasaan. Stratifikasi jenis ini berhubungan erat dengan wewenang atau kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang. Semakin besar wewenang atau kekuasaan seseorang, maka semakin tinggi pula strata sosialnya. Penggolongan yang paling jelas tentang stratifikasi sosial berdasarkan kekuasaan terlihat dalam dunia politik. Nah, yang terakhir ada dasar keturunan. Keturunan yang dimaksud adalah keturunan yang berdasarkan kebangsawanan atau kehormatan, bukan dari kekayaan ataupun kekuasaan. Nah, keturunan bangsawan biasanya akan menempati lapisan paling atas. Selanjutnya ada pengertian kepribadian. Yang pertama ada menurut Agus Sujanto DKK 2004. Nah, di sini mengungkapkan bahwa kepribadian seseorang ini merupakan suatu totalitas psikofisik yang cukup kompleks dari tiap individu. Nah, sehingga akan tampak dalam tingkah laku mereka yang unik. Menurut Kartini Kartono dan Daligulu dalam Sejarah Kauim mengatakan bahwa kepribadian merupakan tingkah laku dan sifat khas seseorang yang bisa membedakannya dengan individu lain. Mereka juga menuliskan bahwasannya personality adalah sebuah integrasi dari karakteristik yang terstruktur, minat, pola tingkah laku, kemampuan, dan juga potensi yang dimiliki oleh seseorang itu. Nah, artinya kepribadian adalah semua hal dari diri seseorang yang diketahui oleh orang lain. Selanjutnya ada kepribadian menurut psikologi. Nah, menurut teori dari George Kelly memandang kepribadian seseorang sebagai cara yang unik dari setiap individu dalam mengartikan pengalaman yang ada di hidupnya. Lalu ada Gordon Allport menuliskan bahwa kepribadian sebagai sesuatu yang ada di dalam diri setiap individu yang nantinya akan membimbing dan juga memberi arahan pada semua tingkah laku seseorang itu sendiri. Lalu ada dari Sigmund Freud menganggap kepribadian ini sebagai sebuah struktur yang terdiri dari 3 macam sistem, yaitu sistem id, ego, dan juga superego.
Selanjutnya ada teori-teori kepribadian. Yang pertama ada kepribadian Freud menyatakan bahwa kebutuhan yang tidak disadari atau unconscious needs dan dorongan dari dalam diri manusia atau drive ini dalam bentuk dorongan seks dan kebutuhan biologis lainnya. Dari 3 unsur yang tadi sudah dijelaskan, dari id, ego, dan superego. Yang pertama ada id. Nah, id ini merupakan salah satu aspek biologis dalam diri individu yang sudah ada sejak lahir dan bisa mendorong kemunculan bentuk kebutuhan fisiologis seperti rasa lapar, seksualitas, haus, kedinginan, dan sebagainya. Lalu ada superego. Nah, superego ini adalah aspek biologis pada diri individu yang menunjukkan sifat manusia untuk taat dan patuh pada norma-norma etika, sosial, nilai-nilai masyarakat. Dan unsur ini juga menjadi tolak ukur apakah individu ini akan melaksanakan hal yang baik ataupun buruk. Lalu ada ego. Nah, ego ini unsur yang bisa disadari atau dikontrol oleh individu itu sendiri. Nah, unsur ego ini berfungsi sebagai penengah antara unsur id dan superego dalam kepribadian seseorang. Lalu yang kedua ada teori kepribadian New Freud atau teori sosial psikologi. Nah, teori kepribadian Freud ini adalah kombinasi dari kajian ilmu sosial dan psikologi. Teori ini mengutamakan dan menekankan bahwa manusia akan berupaya untuk memenuhi apa yang dibutuhkan dalam lingkungan masyarakatnya. Nah, kemudian komponen masyarakat akan membantu seseorang tersebut untuk memenuhi kebutuhan dan tujuannya dalam tingkah laku tersebut. Dalam membentuk dan mengembangkan kepribadian seseorang, berdasarkan teori ini, model kepribadian manusia terdiri atas 3 kategori. Yang pertama ada compliant, adalah bentuk kepribadian dengan ciri-ciri sifat ketergantungan seseorang individu dengan orang lain. Yang kedua ada detached, adalah bentuk kepribadian seseorang bercirikan ingin memiliki kebebasan, mandiri, bisa mengandalkan diri sendiri, lalu juga bisa merasakan ingin segera bebas dari berbagai kewajibannya. Lalu ada agresif, adalah bentuk kepribadian seseorang yang cenderung memiliki motif. Yang ketiga ada teori ciri atau trait teori. Nah, teori ini karakteristik seseorang dalam kajian psikologi yang bersifat khusus. Nah, definisi trait ini setiap cara yang membedakan seseorang dan relatif abadi, di mana setiap individu tersebut memiliki berbeda dari individu yang lainnya. Lalu yang keempat ada teori konsep diri atau self concept. Nah, teori self concept ini menunjukkan bahwasannya manusia memiliki pandangan atau konsep atas dirinya masing-masing, yakni berupa penilaian terhadap dirinya sendiri. Jadi setiap individu ini akan berfungsi sebagai objek dan subjek persepsi dalam dirinya sendiri. Nah, berdasarkan pendapat Women bahwa konsep diri adalah bentuk totalitas dalam pikiran dan perasaan individu yang bisa menjadi referensi dirinya sebagai objek. Baik, materi selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian. Pada intinya, faktor yang mempengaruhi kepribadian seseorang adalah faktor biologis dan faktor psikologis. Faktor biologis dapat mempengaruhi kepribadian secara langsung. Misalnya, seseorang yang mempunyai badan yang lemah secara fisik dapat memiliki sifat rendah diri yang besar. Beberapa faktor biologis yang penting adalah misalnya sistem syaraf, watak seksual, proses pendewasaan, dan juga kelainan-kelainan biologis. Faktor psikologis yang dapat mempengaruhi kepribadian adalah unsur temperamen, kemampuan belajar, perasaan, keterampilan, keinginan, dan lain sebagainya. Menurut Horton menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kepribadian mencakup beberapa faktor, yaitu antara lain. Yang pertama ada warisan biologi.
Horton melukiskan bahwa banyak orang yang percaya bahwa kepribadian seseorang tidak lebih dari sekadar penampilan warisan biologisnya. Karakteristik kepribadian seperti ketekunan, ambisi, kejujuran, kriminalitas, kelainan sosial, dan ciri yang lain dianggap timbul dari kecenderungan-kecenderungan turunan atau warisan. Lalu yang kedua, ada lingkungan fisik. Sorokin menyimpulkan bahwa perbedaan perilaku kelompok terutama disebabkan oleh perbedaan iklim, topografi, dan sumber alam. Namun ternyata penelitian-penelitian lain membuktikan bahwa keadaan geografis hanya mempengaruhi tingkah laku akibat terdapatnya batasan-batasan kegiatan yang bisa dilakukan manusia pada tempat yang bersangkutan. Lalu yang ketiga ada kebudayaan. Menurut Whiting dan Child mengemukakan bahwa praktik pendidikan anak bersumber dalam adat kebiasaan pokok masyarakat yang berhubungan dengan pangan, tempat berteduh, dan perlindungan, serta bahwa praktik pendidikan anak pada gilirannya menghasilkan kepribadian tertentu pada orang ketika dewasa. Dalam hal itu terlihat bagaimana kebudayaan yang hidup dalam suatu masyarakat mempunyai andil dalam memberi warna kepribadian anggota masyarakatnya. Setiap masyarakat akan memberikan pengalaman tertentu yang tidak diberikan oleh masyarakat tertentu. Dari pengalaman sosial timbullah pembentukan kepribadian yang khas dari masyarakat tertentu gitu ya. Dari pembentukan kepribadian yang khas ini kita mengenal ciri umum masyarakat tertentu sebagai wujud kepribadian masyarakat itu. Lalu yang keempat ada pengalaman kelompok. Sepanjang hidup manusia pasti berada dalam kelompok, mulai dari kelompok keluarga yang merupakan kelompok pertama yang dikenal, sampai pada kelompok-kelompok di luar keluarga yang banyak sekali jumlahnya. Oleh karena itu, perkembangan kepribadian manusia juga dipengaruhi oleh kelompok-kelompok yang diikutinya. Pengalaman-pengalaman yang dialami individu membekas dalam dirinya. Pola perilaku kelompok juga mempengaruhi pola perilaku individu. Mula-mula kelompok keluarga adalah kelompok terpenting yang dikenal anak. Di dalam keluarga, individu mengenal nilai dan norma sosial yang ditanamkan guna menjadi pondasi tingkah laku perkembangan berikutnya. Selanjutnya, individu bergaul dengan kelompok primer lainnya, misalnya kelompok sebaya. Proses identifikasi dengan demikian juga mulai beralih kepada kelompok sebaya. Dengan perjalanan waktu yang panjang, maka akan semakin banyak kelompok-kelompok yang dimasukinya, yang semuanya akan memberi warna pada kepribadiannya. Lalu yang kelima ada pengalaman yang unik. Menurut Horton, mereka tidak mendapatkan pengalaman yang sama. Mereka pernah mendapatkan pengalaman yang sama dalam beberapa hal dan berbeda dalam beberapa hal lainnya. Pengalaman setiap orang adalah unik dan tidak ada pengalaman siapapun yang secara sempurna dapat menyamainya. Dikatakan lebih lanjut oleh Horton bahwasannya pengalaman tidaklah sekedar bertambah, akan tetapi menyatu. Pengalaman yang telah dilewati telah memberikan warna tersendiri dalam kepribadian dan menyatu dalam kepribadian itu. Baru muncul pengalaman berikutnya. Materi selanjutnya yaitu keterkaitan antara struktur sosial dan kepribadian. Struktur sosial oleh House diberikan arti adanya pola perilaku dan interaksi sosial antar orang ataupun antar orang di berbagai posisi sosial di masyarakat di tingkatan makro, luas dan kompleks, dan dampaknya di tingkatan makro lebih terbatas dan berdampak langsung terhadap individu seperti keluarga, sekolah, tempat kerja. Penjelasan dampak keluarga, tempat kerja, atau sekolah terhadap perilaku sosial secara struktural menekankan pada bagaimanakah unit-unit sosial tersebut mengembangkan pola-pola hubungan interpersonal, bagaimana mereka ditata dan difungsikan. Penjelasan kultural dan keyakinan ditanamkan pada masyarakat sehingga hadir dalam bentuk perilaku. Pola-pola perilaku yang tampil di dalam tata hubungan tersebut
atau struktural berfungsi sebagai perlakuan yang akan berdampak terhadap sasaran target di samping isi dari proses perlakuan yang diberikan. Upaya pendidikan berangkat dari konsepsi, citra orang tentang manusia, tentang pribadi, serta hubungan dengan antar mereka. Salah satu sumber pemahaman tentang manusia adalah dapat diperoleh melalui konsepsi yang diajukan para ahli sosiologi. Umumnya, sosiologi memandang masyarakat sebagai hal utama bagi kehidupan manusia. Dalam kaitannya dengan struktur sosial, manusia atau pribadi menempati posisi antara interventing, yaitu antara komponen struktur sosial satu dengan komponen struktur sosial yang lain. Kesimpulan dari materi ini yaitu, masyarakat merupakan kelompok-kelompok yang terbentuk oleh sebuah individu yang hidup dalam tatanan sosial. Manusia sebagai individu penyusunan masyarakat memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Kepribadian yang berbeda-beda itulah yang menyebabkan masyarakat yang hidup atau tinggal di daerah yang satu berbeda dengan masyarakat yang hidup atau tinggal di daerah lainnya. Itu dia pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan atau tutur kata yang tidak pantas. Mohon maaf sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.